Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan hingga kita bisa berkumpul pada saat ini. Dan tidak lupa pula kita berikan sholawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Perkenalkan, nama saya Agung Faisal dengan NIM 0704202075 dari kelas Biologi 2. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Ejaan. Pengertian ejaan ialah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran melalui huruf, menetapkan tanda-tanda baca, memenggal kata, dan bagaimana menggabungkan kata. Jadi, bagaimana menuliskan bahasa lisan dengan aturan-aturan tersebut, itulah yang berhubungan dengan ejaan. Dari segi bahasa, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi bahasa atau kata dan kalimat dalam bentuk tulisan, huruf, dan tanda baca. Lingkup pembahasan ejaan. Lingkup pembahasan dalam ejaan meliputi 1. Sejarah ejaan. 2. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring. 3. Penulisan kata. 4. Pemakaian tanda baca. 5. Penulisan unsur serapan. 1. Sejarah ejaan. Ejaan Van Ophusen 1901. Contoh ejaan Van Ophusen adalah kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Saya adalah cucu Pak Suwandi. 2. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi 1947. Contoh ejaan Suwandi adalah saya adalah cucu Pak Suwandi. Guru, rakyat, bajat, bajai, ubur-ubur, bermain, main, kebarat-baratan, hujan, tugas, murid, jarum. 3. Ejaan pembaharuan 1957 yang tidak diberlakukan. Contoh ejaan pembaharuan adalah santai menggunakan y, gulai menggunakan y, harimau menggunakan w, dan kalau menggunakan w. 4. Ejaan melaju Indonesia atau melindo 1959 yang batal disahkan. 5. Ejaan Lembaga Bahasa Kesusastraan atau LBK 1960. Contoh ejaan LBK adalah TJ itu menjadi C, yang cuci menjadi cuci, NJ menjadi NY, nyamuk menjadi nyamuk, CH menjadi KH, khairil menjadi akhir menjadi akhir, DJ menjadi J, jarak menjadi jarak, J menjadi Y, sajang menjadi sayang, SJ menjadi SY, syarat menjadi syarat. 6. Ejaan yang disempurnakan atau EYD 2015. Contoh EYD adalah ruang kelas penuh sesak. Huruf kapital dan huruf miring. A. Huruf kapital. 1. Huruf pertama pada kata awal kalimat, kami pergi ke kampus. Apa pekerjaanmu? 2. Huruf pertama petikan langsung. Adik bertanya, kapan kita pulang? Besok pagi, kata ibu. Dia akan berangkat. 3. Huruf pertama pada kata atau ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan yang Maha Pengasih, Islam, Kristen, Alkitab, Tuhan,
akan menunjukkan jalan yang benar pada hambanya. 4. Huruf pertama, nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang. Sultan Hasanuddin, Nabi Ibrahim, Haji Agus Salim, Perdana Menteri James Howard. 5. Huruf pertama, unsur-unsur nama orang kecuali bin, binti, de, van, der, von, da. Contohnya itu Wage Rudolf Supratman, Dewi Sartika, Vasco de Gama, Abdurrahman bin Zaini. 6. Huruf pertama, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Bangsa Indonesia, suku Jawa, bahasa Inggris. 7. Huruf pertama, nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya itu tahun Hijriah, bulan Maret, hari Senin, hari Lebaran, Perang Dunia Pertama. 8. Huruf pertama, unsur-unsur nama diri geografi. Asia Tenggara, Banyumas, Danau Toba, Gunung Slamet, Selat Sunda. Biasanya tidak digunakan sebagai huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti oleh nama dari geografi, dan untuk nama geografi yang digunakan sebagai penjelas nama jenis. Contohnya itu berlayar, keteluk, dan pisang Ambon. 9. Huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Contohnya itu Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kementerian Keuangan, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 tahun 1972. 10. Huruf pertama, unsur-unsur judul buku, majalah, dan lain-lain. Contohnya itu bacalah majalah bahasa dan sastra. Saya telah membaca buku 3 Venus. 11. Huruf pertama, unsur-unsur singkatan nama, gelar, pangkat, dan sapaan. Contohnya itu Prof, Profesor, SSI, Sarjana Sains. 12. Huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang digunakan dalam penyapaan. Contohnya, siapa namamu nak? Tanya lelaki tua itu. Besok paman datang. Permohonan saudara sedang kami pertimbangkan. Huruf miring. Sebuah huruf, kata, atau kalimat yang ditulis dengan huruf miring untuk membedakan dari huruf, kata, atau kalimat lain dalam sebuah kata, kalimat, paragraf, atau karangan utuh. Huruf yang dicetak miring adalah penanda yang mengacu ke beberapa informasi, antara lain sebagai penekanan, kutipan dari bahasa asing, istilah Latin, nama penerbit atau koran, majalah, dan lain-lain. Ditulis dengan menggunakan mesin tik, manual, atau tulis tangan. Huruf miring diganti dengan garis bawah. Garis bawah hendaknya ditulis per kata bukan per kalimat. Contoh artikel berjudul Pengembangan Sains dan Teknologi di Indonesia, dimulai pada koran Media Indonesia. Huruf miring digunakan pada 1. Nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya itu berita mahasiswa berprestasi itu muncul dalam surat kabar Suara Merdeka. 2. Huruf atau kata yang digunakan untuk menegaskan. Contoh, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan berlepas tangan. 3 kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Contoh, nama ilmiah buah manggis adalah Carcinia magostona. Penulisan kata yang dibahas dalam materi ini adalah penulisan kata ulang, gabungan kata, penulisan kata depan, partikel, dan bilangan kata. A. Penulisan kata ulang.
Kata ulang ditulis lengkap dengan menggunakan kata hubung. Tidak hanya pengulangan kata dasar, tetapi juga pengulangan kata berimbuhan. Pengulangan gabungan kata dasar yang salah satu bagiannya mendapat umbuhan bunyi. Contohnya itu seperti anak-anak, masing-masing, berkejar-kejaran, sayur mayur, dan lauk pauk. B. Penulisan gabungan kata. Penulisan gabungan kata sering bervariasi. Ada yang menuliskannya terpisah, ada yang menuliskannya serangkai. Contohnya itu bina usaha, cagar alam, apabila, barangkali, padahal, antar kota, peribahasa, amoral, menyebarluaskan, dan lain-lain. C. Penulisan kata depan. Kata di dan ke dituliskan terpisah dari kata yang diikutinya. Sedangkan awalan di dan ke dituliskan serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya itu di atas, di depan, di kota, dicuci, dimakan, dipukul. Kemana saja kamu selama ini? Dia pergi ke kantor setiap hari kerja. Dia diangkat sebagai ketua senat mahasiswa tahun ini. Penulisan kata. D. Penulisan partikel. Partikel yang sering mengalami kesimpang siuran dalam penulisan adalah pun dan per. Sedangkan partikel yang lain yaitu kah dan lah tidak ada permasalahan. Partikel kah dan lah. Bacalah berikut ini. Siapa wanita yang berdiri di samping kakakmu? Partikel pun ditulis terpisah kecuali adapun, andaipun, biarpun, maupun, meskipun, walaupun, sekalipun. Apapun yang terjadi, dia harus terus bekerja. Karena krisis moneter, harga pun melambung tinggi. Partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah kecuali 3/10, 7/3. Akibat krisis moneter, harga susu naik Rp per kaleng. Setiap orang yang ditahan diperiksa satu per satu. Penulisan angka dan bilangan. 1. Bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dalam perincian atau paparan. Selama seminggu, jumlah penderita muntaber berjumlah 3.000 orang. Rumah sakit menyediakan 12 tenda tambahan. Di antara 72 anggota yang hadir, sebanyak 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 lagi tidak memberikan suara. 2. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. 5 ekor kambing disembelih dalam acara tersebut. 3 angka yang menunjukkan bilangan utuh besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah. Dana PNPM mencapai 10 triliun rupiah. 4. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran, berat, luas, isi, satuan waktu, nilai uang, dan jumlah. 5 cm, 10 meter persegi, 20%, 17 Agustus 1945. 5. Angka digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, dan kamar. Jalan Tanah Abang 1, nomor 15. Apartemen nomor 7, Hotel Anggrek, kamar 206. 6. Angka digunakan menomori bagian karangan ayat kitab suci. Bab 12 pasal 4 halaman 23. 7. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Bilangan utuh 14, 800, bilangan pecahan setengah, 6, 1/8, 6, 1/8. F. Singkatan kata dan akronim. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan. Contohnya itu Haji Saleh,
B.J. Habibie M. Hum. Singkatan nama lembaga. Contohnya itu seperti DPR, MPR, dan KPK. 3. Singkatan gabungan kata. A. N. Atas nama. D. A. Dengan alamat. 4. Singkatan lambang kimia satuan mata uang. Contohnya itu HM atau hektometer, KG kilogram, 1 liter, Rp itu rupiah. Penulis 5. Akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diberlakukan sebagai sebuah kata. KONI, LIPI, SIM, Jamsostek, Kemendiknas, Iptek, Pemilu, dan Orba. Pemakaian tanda baca. Kalimat yang baik harus didukung oleh penggunaan tanda baca yang tepat. Para penulis sering tidak memperhatikan ini. Akibatnya masih banyak yang ditemukan kesalahan dalam pemakaian tanda baca tersebut. Pemakaian tanda baca dalam kalimat sangatlah penting, bukan hanya untuk ketertiban gramatika, melainkan juga bagaimana gagasan yang dikemukakan bisa tersampai dengan baik. Manusia memahami sesuatu dengan bahasa, tetapi karena bahasa pula manusia bisa salah paham. Pemakaian tanda baca adalah salah satu cara untuk menghindari kesalahpahaman tersebut. A. Tanda titik. 1. Digunakan pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Saya tinggal di Samarinda. Menteri Sosial membagikan nasi bungkus pada korban banjir. 2. Digunakan di belakang angka atau huruf dalam satu bagan. Ikhtiar atau daftar. A. Pendahuluan. 1. Latar belakang. 2. Batasan masalah. 3. Tujuan dan manfaat. A. Tujuan. B. Manfaat. 3. Digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, detik. Pukul 13.15.12. Ia berjalan selama 2 jam 25 menit 10 detik. Pemakaian tanda baca. 4. Digunakan dalam daftar pustaka. Alwi Hasan, Hasan Azhab dan Sengsara. Azab dan Sengsara. 4. Digunakan dalam daftar pustaka. Alwi Hasan, Azab dan Sengsara. Balai Pustaka, Jakarta. 5. Digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatan yang menunjukkan jumlah. Desa itu berpenduduk 24.200 orang. Pada tahun ini tercatat mahasiswa yang mengikuti SNMPTN. B. Tanda koma. 1. Digunakan di antara unsur-unsur perincian atau pembilangan. Kami membutuhkan kertas, gunting, lem, dan pensil warna. 2. Digunakan untuk memisahkan kalimat setara perlawanan yang satu dari kalimat setara berikutnya, yang didahului kata seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Contohnya itu, ia berusaha sekuat tenaga, tetapi pendapatannya tidak cukup untuk biaya hidup sekeluarga. Pemakaian tanda baca. 3. Digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Kalau kamu hadir, saya juga akan hadir di acara itu. Agar lulus ujian, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. 4. Digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contoh, oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, meskipun begitu. Gami sangat rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di Perancis. 5. Digunakan untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau kata sapaan seperti bu, pak, dik, mas, dan lain-lain. Contohnya itu, oh begitu, mau pesan apa? Bu, wah, kamu hebat. 6. Digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian kalimat. Contohnya itu, saya bergembira sekali, kata ibu, karena kamu lulus. 7. Digunakan untuk memisahkan nama belakang dan depan dalam daftar pustaka. 8. Digunakan di antara nama gelar yang mengikuti untuk membedakan singkatan nama diri. Yeni Suhardi, SPDI.
9. Digunakan untuk angka desimal atau pecahan sen. 15,5 meter. C. Tanda titik koma. Digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Hubungan itu sebelum perincian terakhir tidak perlu digunakan kata dan. Syarat penerimaan pegawai negeri sipil sebagai berikut. 1. Berkewarganegaraan Indonesia. 2. Berijazah sarjana S1, berbadan sehat, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur tiap bagian itu dipisahkan oleh tanda baca dan tanda hubung. Ibu membeli buku, pensil dan tinta, baju, celana, kaos, pisang, apel, dan jeruk. Pemakaian tanda baca. D. Tanda titik 2. 1. Digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian. Anak-anak menjadi korban banjir memerlukan peralatan tulis, buku tulis, buku paket, pulpen, dan pensil. 2. Digunakan sesudah kata ungkapan yang memerlukan perincian. Tempat, ruang sidang, hari Selasa 28 Maret 2013, waktu 9 sampai 10.30. 3. Dapat digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjuk pelaku dan dalam percakapan. Ibu, titik 2, bawa buku-buku ini. Anak, titik 2, baik bu. Tanda hubung. 1. Digunakan untuk menyambung suku kata yang terpisah oleh penggantian baris. Kementerian Lingkungan Hidup mencanangkan gerakan penanaman pohon. 2. Digunakan untuk menyambung unsur kata ulang, berlari-lari, kehitam-hitaman. 3. Digunakan untuk menyambung kata atau kata yang dieja. 12/2/2009. 4. Digunakan untuk merangkai. 1. Se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. 2. Ke dengan angka. 3. Dengan anggak dengan an. 4. Tingkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata. Se-Indonesia peringkat ketiga mem-PHK-kan tahun 2000-an. Digunakan 5. Digunakan untuk merangkai unsur dalam unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contohnya itu mereview, dismiss. F. Tanda tanya. 1. Digunakan pada akhir kalimat tanya, di mana dia tinggal. 2. Digunakan untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Ia dilahirkan pada tahun 1968. Oke, tanda seru. Digunakan mengakhiri ungkapan selalu pernyataan berupa seruan atau perintah. Merdeka. Alangkah indahnya taman ini. Jangan. Tanda petik. Digunakan untuk mengampit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contohnya itu, ayah berkata, kita akan ke Surabaya sore ini. 2. Digunakan untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang digunakan dalam kalimat. Karya tulisnya berjudul Bumi Hijau untuk Anak Cucu Kita. Dimulai di dalam surat kabar. 3. Digunakan untuk mengapit istilah atau kata yang mempunyai arti khusus. 1. Petik tunggal. Digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda tanya dia. Kudengar bunyi kring 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 tadi. Tanda kurung. Digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Sajak Trenggono yang berjudul Ubud, nama tempat di Bali, ditulis pada tahun 1962. Saya sedang mengurus perpanjangan kartu tanda penduduk atau KTP. K. Tanda garis miring. 1. Digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa tahun ajaran. Nomor 11
SK-2008 tahun ajaran 2008-2009. 2. Digunakan sebagai pengganti kata atau dan tiap harganya Rp 500 per lembar. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Penerapannya dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur bahasa asing yang belum sepenuhnya terserap ke bahasa Indonesia, pengucapannya masih mengikuti bahasa asing. Kedua, unsur asing yang telah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Unsur serapan dibagi dua, yaitu unsur asing yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia, contohnya itu reshuffle, shuttlecock. Dua, unsur asing yang pengucapan dan penulisan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, contohnya itu struktur, yaitu menjadi struktur, kartun menjadi kartun. Sekian, terima kasih.